Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, Pak Ojak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Eee, Alhamdulillah sekarang lebih sehat, Pak. Kalau Pak Ojak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gini Pak, maaf mengganggu waktunya. Ada hal yang ingin saya ceritakan Pak. Mhm. Oke, ngomong-ngomong apa yang mau Pak Ojak ceritakan dengan saya siang ini, Pak, ya? Jadi gini Pak, saya Mhm, tuh sedang bingung Pak, tentang mhm, pembelajaran saya di kelas. Jadi, khususnya di mata pelajaran saya ya Pak ya. Jadi mhm, murid-murid, itu kurang antusias dalam pembelajaran. mhm, Kemudian saat saya memberikan penilaian formatif, ya mhm. hasilnya, di bawah rata-rata gitu, di bawah rata-rata KKM gitu, Pak. Oh, gitu. Oh, gitu ya, Pak, ya? Jadi Pak Ojak merasa murid-murid ini kurang antusias saat pelajaran Bapak ya? Sehingga nilai Ya. mereka jelek gitu ya, Pak, ya? Ya. Iya begitu, Pak. Itu yang saya rasakan gitu, Pak. Mhm. Oke, Pak Ojad, karena waktunya kita tidak pendek ya, Pak, ya, karena hanya 15 menit ya kita, berdiskusi, Pak Ojad mau mendapatkan apa nih dari obrolan ini gitu? Saya sih berharap, Pak, saya mendapat, solusi dari obrolan kita Mhm, ini. Jadi, solusi agar murid saya itu bisa antusias dalam, pelajaran saya sehingga mhm, ya nilainya bisa lebih baik lagi gitu, Pak. mhm. Oke, berarti mencari solusi ya, Pak, ya, agar murid Iya, antusias dalam mengikuti pelajaran ya, seperti itu ya, Pak, ya? iya, Pak. Iya, Pak, jadi supaya murid-murid itu, paham materi dasar-dasar Mhm, akuntansi gitu, Pak. Saat saya mhm, mengajar, itu kan sudah menggunakan PowerPoint, Canva gitu ya, yang menjelaskan mhm, tentang, materi pelajaran dasar akuntansi gitu. Dan mhm, saya juga, sudah memberikan, contoh-contohnya, tapi ya tetapi saya, lihat kok murid itu mhm, kayak merasa bosan gitu dan tidak mhm. memperhatikan dan endingnya saat penilaian, ya nilainya, nilai mereka itu tidak memuaskan gitu, Pak. Oh begitu ya. Baik, menurut Pak Ojad nih, anak-anak yang antusias dan memahami mata pelajaran yang Pak Ojad ajarkan itu yang seperti apa, Pak? Bagaimana ya, Pak? Jadi menurut saya murid yang antusias itu, eee, yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif, dalam kegiatan itu, Pak. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas misalnya, tahu Mhm. tentang dasar akuntansi itu seperti apa gitu, Pak. Oh jadi gitu. Kalau idealnya murid yang antusias itu yang dijelaskan Pak Ojad seperti tadi ya? Iya, Pak, kira-kira Mhm, begitu idealnya, Pak. mhm. Oke kalau menurut, eee, kalau murid nih gini ya, murid-murid ada di level itu, kita bilang poinnya levelnya adalah 10 yang bisa gitu ya. Terus anak-anak Mhm, yang mhm. tidak antusias itu dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Pak Ojad nih, murid-murid di kelas itu berada di level berapa secara keseluruhan gitu kan levelnya berapa? Yang memang Mmm, tidak ya, antusiasnya. kalau yang saya amati, Pak, rata-rata itu berada di level 5 gitu, Pak. Memang ada Mhm, beberapa murid yang, fokus, antusias, mhm, dan mhm, memahami materi gitu. Tapi ya ada yang sama sekali tidak antusias gitu dan akhirnya mhm. ya tidak memahami materi gitu, Pak. Oke, menurut Pak Ojad, murid-murid Bapak tadi ya, berada di level 5 ya tadi ya, Pak, ya? Level 5. Untuk bisa antusias dan memahami materi, apakah ada kemungkinan
murid-murid itu di level 10 Hojat atau level berapa gitu, minimalnya berapa? Mungkin kalau untuk level 10 itu prosesnya pasti panjang Pak, tapi ya itu bisa saja, mungkin saja gitu ya Pak ya, gitu, untuk berada di level 10, tapi memang butuh proses gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau murid Bapak itu berada di level 5 ya. Menurut Pak Ojat nih, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid kelas yang Bapak ajarkan ini agar bisa naik levelnya gitu? Bisa naik levelnya. Nah, iya Pak. Nah itu yang saya bingung Pak, mau apa gitu ya. Tapi saya sempat terpikir gitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar gitu Pak. Oke. Oh bagus tuh Pak ya. Idenya saling mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Coba Ya, rencana aksinya gimana Pak? jadi gini Pak, di awal semester kemarin saya kan pernah melakukan asesmen diagnostik non kognitif untuk gaya belajar Pak. Jadi saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Ya mungkin saya bisa melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dari mulai konten, proses, dan produk gitu Pak. Oh, gitu. Wah bagus tuh Pak ya. Lalu bagaimana Pak ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan di situ kan ada konten, proses, dan produk. Nah di dalam materi yang Bapak ajarkan itu seperti apa gitu Ya. untuk menerapkannya? Ya mungkin gini Pak, mungkin seperti untuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang mengakomodir kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajar. Nah, untuk diferensiasi konten itu sendiri, saya menyajikan materi dalam bentuk teks kasus, gambar, video. Nah, untuk diferensiasi proses, saya melakukan kegiatan kelompok dengan metode jigsaw gitu Pak. Setelah itu yang metode diferensiasi produknya, ya siswa nanti ditugaskan membuat pemahaman atau ringkasan materi dari kegiatan jigsaw tersebut, ya dalam bentuk pemahaman atau ringkasan itu berbentuk teks biasa, mind map, atau video pembelajaran gitu Pak. Oke, menarik sekali Pak. Menurut Pak Ojat nih, oh itu kan banyak tuh Ya. metode-metodenya. Menurut Pak Ojat, apa ukuran keberhasilan rencananya? Ukurannya tuh rencananya. Kalau Seperti apa? menurut ya Pak, jadi ukuran ini Pak, ukuran keberhasilannya itu murid-murid itu antusias, terus memahami dasar-dasar akuntansi dengan baik ya Pak ya. Penilaiannya juga tidak monoton gitu ya dengan mengerjakan soal-soal tapi membuat suatu yang membuat murid kreatif gitu Pak. Oke, rencananya sudah bagus ya Pak ya. Gini, menurut Pak Ojat akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini nggak? Pasti ada kendala atau gimana? Ya, kendala sih pasti ada Pak, memungkinkannya pasti ada gitu ya Pak ya. Gitu kendalanya ya salah satunya saya perlu waktu gitu Pak untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid dan butuh rekan gitu ya, guru untuk saya bisa berkolaborasi gitu untuk mensiasati rencana ini gitu Pak. Oke, Pak Ojat. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan medianya yang dibutuhkan itu Pak? Mungkin 2 sampai 3 hari sih Pak.
dari mulai mempersiapkan modul ajar, media gitu ya Pak ya, terus bahan ajar, LKPD dan yang lainnya gitu Pak. Oke. Di sini kan otomatis ya pasti adalah yang membantu gitu kan ya, dan mungkin yang bisa membantu Pak Ojat di sini untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancari tentang hak asasi tentang tadi dasar-dasar akuntansi ya, Pak ya. dasar akuntansi tadi saat pelajaran gitu. Siapa saja yang bisa membantu untuk di mata pelajaran tersebut? Ya, yang kemungkinan yang bisa saya ajak berkolaborasi itu ya dengan sesama guru produktif lainnya, Pak. Jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkan dan menjadi narasumber untuk murid ya yang gaya belajar secara tadi video, auditori gitu ya Pak ya, dan kinestetik gitu Pak. Baik Pak, oke. Kira-kira kapan nih Pak Ojat mau menerapkannya di kelas? Ya mudah-mudahan bisa terlaksana minggu depan Pak. Insya Allah nanti akan saya coba terapkan gitu Pak. Oke, siap Pak. Baik, kita sudah ngobrol nih Pak ya, apa yang Pak Ojat dapatkan dalam sesi ngobrol kita kali ini, apa yang Pak Ojat dapatkan nih sekarang untuk diskusi hari ini? Awalnya tadi kan saya bingung Pak untuk pembelajaran dasar akuntansi gitu ya. Di kelas saya muridnya kan tadi kurang antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu ya di bawah KKM gitu ya Pak ya. Tapi ya alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Bapak gitu ya, ya saya tadi ada sedikit pencerahan gitu ya, solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid, dan saya juga nanti akan berkolaborasi dengan Pak Asep Ian ya, sesama guru produktif di sini sesuai dengan tujuan pertama kita diskusi tadi Pak. Gitu. Oh gitu, wah bagus sekali Pak ya. Oke, Pak Ojat sudah menemukan solusinya dan sangat bagus sekali dan tetap semangat untuk selalu belajar gitu ya Pak ya. Semangat Pak. Siap. Ya Pak Hendra, insya Allah saya sudah mendapatkan pencerahan dan semangat lagi Pak. Terima kasih sudah bisa ngobrol dengan saya, berdiskusi dengan saya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, jangan lupa kalau memang ada apa-apa boleh kontak saya ya, seperti itu. Jadi nanti kita cerita lagi gitu diskusinya. Oke. Siap Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya kembali ke kelas dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Udah? Hai, keselupaan geus kumpul. Hai. Atuh teh orang mau lila tuh. Bagus. Nah, anak kerna. Bagus. Ampun. Mantap, mantap, ternyata seorang Pak Ojat mantap. Mantap, bener, bagus Pak.